Bab 331, Kaisar 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Tentu saja, itu bohong bahwa tidak ada yang terjadi. Kaisar, yang seharusnya maha kuasa dalam dunia pikiran itu, telah menemukan bahwa itu dia tidak begitu maha kuasa di depan Yujin. Kaisar telah berusaha mati-matian untuk melarikan diri, tetapi begitu dia tertangkap dalam genggaman Yujin, melarikan diri tidak mungkin. Untuk melakukan semacam perlawanan, dia terus menyerang Yujin, tetapi tidak peduli jenis serangan apa yang dilemparkan ke Yujin, itu menghilang saat menyentuhnya. Hal yang sama berlaku untuk setiap upaya pertahanan. Apakah itu dinding yang dibangun dengan tebal atau penghalang yang menutupi seluruh tubuhnya, mereka menghilang tanpa efek apapun saat tinju Yujin menyentuh mereka. Pada akhirnya, Kaisar tidak punya pilihan selain dipukuli menjadi bubur kertas oleh Yujin. Dari sudut pandang Yujin, pemukulan itu tidak terlalu parah, tetapi bagi seseorang yang lahir dalam keluarga kerajaan dan naik tahta, pemukulan adalah sesuatu yang asing yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Pengecut, pikir Yujin sambil mencibir. Setiap kali Yujin mengkotak-kotakannya di sekitar telinga, Kaisar akan menjerit begitu keras sehingga seperti dia mencoba merobek tenggorokannya sendiri, dan setelah Yujin memukulnya dengan tinjunya beberapa kali, Kaisar berteriak seperti itu adalah akhir dunia. Setelah mengalahkan Kaisar seperti ini selama beberapa waktu, Yujin memerintahkan Kaisar untuk berlutut. Kaisar yang tidak terlalu maha kuasa segera berlutut seperti yang diinstruksikan. Sebagai Kaisar Qil, Strauss II sama sekali bukan orang bodoh. Dia baru saja mengalami pemukulan yang bertahan lama di dunia kesadaran ini. Meskipun, pada kenyataannya, itu tidak benar-benar seburuk itu, tetapi bagi Kaisar, setelah serangkaian serangan menyakitkan itu, rasanya seperti pikirannya berada di ambang kehancuran. Jadi haruskah dia membalas dendam? Bukannya dia tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Dia mungkin tidak berdaya di dunia pikiran ini, tetapi dalam kenyataannya, Strauss II masih Kaisar Qil. Dengan kekuatan seperti itu, ada banyak metode yang bisa dia gunakan untuk mencoba membalas dendam. Jadi bagaimana jika Yujin Lionheart tidak melakukan kejahatan apapun? Apakah benar-benar ada orang di dunia ini yang tidak memiliki kotoran pada mereka yang tersimpan di suatu tempat? Dan di tempat pertama, bahkan tanpa bukti, memanfaatkan tuduhan pengkhianatan dan keagungan Lese akan cukup untuk mengubah seluruh klan Lionheart menjadi pengkhianat. Namun, tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Sebagai Kaisar, Strauss II, bisa merasakannya di tulangnya bahwa itu tidak mungkin melakukannya. Ini karena identitas asli Yujin Lionheart. Hamil bodoh, salah satu pahlawan dari 300 tahun yang lalu. Melihat bagaimana Yujin berhasil merahasiakannya begitu lama, sepertinya Yujin tidak berniat mengungkapkan kebenaran kepada dunia, tapi jika seluruh klannya dituduh sebagai pengkhianat dan akan dieksekusi oleh kekaisaran, dia pasti akan dipaksa untuk mengungkapkan identitas aslinya untuk menghadapi situasi tersebut. Tidak, dia bahkan tidak perlu melakukan itu, Kaisar menyadari sekarang saat dia menatap Yujin sambil menelan kembali seteguk. Dia masih tidak berani menatap mata Yujin. Itu aneh. Tubuhnya di kehidupan nyata bukanlah yang telah dipukuli, tetapi hanya dengan melihat ke mata emas itu, Kaisar merasa seluruh tubuhnya didera rasa sakit. Kaisar berpikir dengan ketakutan, bahkan tanpa mengungkapkan identitas aslinya kepada semua orang. Saya yakin ada cukup banyak orang yang sudah tahu yang sebenarnya. Sienna yang bijaksana dan Molon pemberani. Mereka berdua harus sadar bahwa itu Yujin Lionheart adalah teman lama mereka. Lagi pula, bukankah itu kasusnya kembali di Night March? The Brave Molon, yang tiba-tiba muncul kembali, telah menempel dekat dengan sisi Yujin Lionheart sambil memamerkan persahabatan mereka. Ada juga bagaimana Sienna yang bijaksana, yang telah kembali dari pengasingannya yang panjang, telah meninggalkan Arot dan menetap di perkebunan Lionheart. Baik Kaisar maupun Qil tidak mampu memaksa Yujin dan klan Hati Singa dinyatakan sebagai pengkhianat. Saat mereka melakukannya, dua individu seperti monster yang berada di luar kemampuan kekaisaran untuk menangani akan menjadi musuh mereka. Pendapat semua negara lain yang bertetangga dengan kekaisaran, tidak, bahkan pendapat warga kekaisaran itu sendiri, tidak akan simpatik terhadap penderitaan kaisar yang dihasilkan. Kaisar menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Niat awalnya adalah untuk menyelidiki pikiran yang tersembunyi di dalam hati Yujin, dan jika dia merasa bahwa Yujin adalah ancaman, Kaisar akan membelenggu dia. Dia berhasil mengintip ke dalam hati Yujin seperti yang dia rencanakan, tapi sekarang dia lebih suka tetap tidak tahu. Berbagai rahasia yang dia pelajari sekarang membebani Kaisar dan membuatnya takut. Pada akhirnya, ini berarti bahwa itu perang dengan Helmut dan Raja Iblisnya pasti akan diumumkan dalam era ini. Apakah tidak apa-apa jika aku kembali sendiri? Yujin angkat bicara. Deark bersaudara masih terbaring roboh di kakinya. Faktanya, mereka berdua sudah sadar kembali. Namun, karena malu dan malu karena dikalahkan, mereka tidak berani bangun dan diam-diam berpura-pura masih tidak sadarkan diri. Anggota tubuh mereka yang hancur sakit, tetapi mereka masih merasa bahwa itu tetap tengkurap seperti ini lebih baik daripada berjuang untuk berdiri di mana Kaisar bisa melihat mereka. Sadar akan hal ini, Yujin berkomentar, bagaimanapun, dengan luka semacam itu, penting bagi keduanya untuk menerima perawatan dengan cepat.
Jika aku tetap duduk di sini, kapten kembar ini harus terus menahan rasa sakit mereka, kau tahu. Karian dan Derry masih mempertahankan keheningan mereka. Tidak hanya kamu tidak bisa bertarung, kamu bahkan tidak bisa berpura-pura tidak sadarkan diri dengan meyakinkan, ejek Eugene sambil mendengus. Bahkan menghadapi provokasi seperti itu, si kembar menolak untuk menunjukkan reaksi apapun dan tutup mulut. Baiklah kalau begitu, Kaisar akhirnya berbicara setelah menghela nafas dalam-dalam. Tuhan, Eugene, hati singa, akan lebih baik bagimu untuk kembali ke rumah sekarang. Ini adalah percakapan yang menyenangkan, kata Eugene sambil tersenyum ketika dia bangkit dari tempat duduknya. Bagaimanapun, memang benar bahwa itu mereka telah melakukan percakapan yang sebenarnya setelah pemukulan yang diberikan Eugene kepada Kaisar. Meskipun percakapan itu tidak membahas sesuatu yang terlalu penting. Eugene baru saja memberitahu Stroud apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dan cobalah untuk berperilaku lebih bijaksana apapun yang terjadi. Dan alih-alih mencoba berkelahi dengan Eugene, jangan pedulikan dia atau tindakannya. Ini bukan hanya permintaan sepihak di pihak Eugene, karena sebagai imbalan untuk melakukan semua itu, Eugene juga berjanji untuk berhati-hati agar tidak merusak kaisar atau reputasi kekaisaran mulai sekarang. Misalnya, setiap kali dia melakukan sesuatu di masa depan, terutama jika dia terjebak dalam insiden buruk di luar kekaisaran. Dalam kasus yang jarang terjadi, dia telah berjanji untuk memberi tahu Kaisar. Meskipun dia merasa Eugene terlalu jauh dalam mengatakan hal-hal seperti itu kepada Kaisar Kekaisaran Qil, Kaisar masih dengan penuh syukur memberikan persetujuannya. Menutup matanya yang lelah dan tertekan, Kaisar berkata, Lord Alcester, tolong bimbing Lord Eugene ke pintu keluar. Bagaimana dengan Anda, Yang Mulia? Alcester bertanya dengan nada khawatir. Kaisar memulai, kami akan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Eugene menyarankan, Anda tampaknya sangat lelah, jadi mengapa kita tidak pergi bersama, Yang Mulia? Kami akan. Baiklah, kami akan melakukannya. Setelah ragu-ragu, Kaisar menyerah dan bangkit dari kursinya. Merasa sulit untuk memahami situasi yang membingungkan ini, Alcester memeriksa ekspresi Kaisar. Apa yang terjadi di sana? Alcester berpikir dalam hati dengan rasa ingin tahu tetapi tidak menyuarakan pertanyaan itu dengan keras. Dengan bijaksana menjaga keheningan seseorang sesuai dengan situasi adalah kebajikan penting yang harus dimiliki semua penjaga kerajaan. Jadi Alcester diam-diam menutup bibirnya saat dia bergerak untuk mendukung Kaisar. Izinkan saya untuk membantu Anda juga, Eugene menawarkan sambil meraih salah satu lengan Kaisar yang terhuyung-huyung. Saat lengannya digenggam, Kaisar mencoba memutar tubuhnya bebas dalam ketakutan, tetapi Eugene berpegangan erat pada lengan Kaisar, menolak untuk melepaskannya seolah-olah dia mengharapkan perjuangan ini. Apakah kamu baik-baik saja? Eugene bertanya dengan tenang. Kaisar tergagap, kami baik-baik saja. Kalau begitu, ayo kita keluar, kata Eugene sambil tersenyum. Dalam hatinya, Kaisar ingin memerintahkan Eugene untuk melepaskannya, tapi kata-kata itu tidak akan keluar. Pada akhirnya, Kaisar meninggalkan ruangan, didukung di kedua sisi oleh Alcester dan Eugene. Itu seperti dugaan Eugene. Ruangan ini berada di ruang bawah tanah jauh di bawah menara tidak jauh dari istana kekaisaran itu sendiri. Yang Mulia. Lusinan penjaga kerajaan sedang menunggu di permukaan ketika Eugene tiba di lantai dasar. Mereka mungkin adalah ksatria yang telah diatur Kaisar untuk menjaga lokasi ini sebelum memasuki ruangan. Tidak mungkin dia berani memberi mereka perintah untuk menangkapku pada saat ini, kan? Eugene berpikir sambil melirik Kaisar. Pada saat itu, Eugene dan mata Kaisar bertemu. Eugene diam-diam mengutuk, anak jalang ini. Kaisar tampaknya memiliki pemikiran yang sama seperti Eugene merasa paranoid. Eugene diam-diam mencubit lengan yang dipegangnya untuk mendukung Kaisar. Ketika dia melakukannya, seluruh tubuh Kaisar gemetar ketakutan sekali lagi. Kami baik-baik saja. Setiap orang harus mundur. Kami hanya menerima bantuan karena kami merasa sedikit lelah. Kaisar dengan cepat meyakinkan para kesatrianya sebelum berbalik untuk melihat Eugene. Tuan Eugene, percakapan hari ini sangat menyenangkan. Oh, itu benar. Tuan Ebold, Anda memiliki hubungan dekat dengan Sir Eugene, bukan? Kalau begitu, tolong kawal Lord Eugene ke gerbang. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Di antara para ksatria yang ditempatkan di luar menara adalah Kapten Divisi keempat, orang yang telah dikalahkan oleh Eugene selama pertandingan persahabatan sebelumnya. Namanya Ebold Magius. Dia tampak sangat bingung tiba-tiba dipilih dari kerumunan untuk tugas ini oleh Kaisar, tetapi karena itu adalah kehendak Kaisar, dia hanya menundukkan kepalanya tanpa menunjukkan perlawanan. Saya harap Anda memiliki malam yang damai, Yang Mulia, kata Eugene dalam perpisahan. Baiklah, aku akan datang menemuimu lagi besok, bersama dengan Nona Sienna. Kaisar tersentak, baiklah. Eugene melepaskan lengan Kaisar. Setelah mundur beberapa langkah, dia berlutut dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Apa yang terjadi di ruangan sebelumnya dan apa yang terjadi sekarang adalah dua hal yang sama sekali berbeda, dan karena ada begitu banyak mata yang menatap mereka, Eugene terpaksa menunjukkan kesopanan yang cukup. Ini keji. Monster, Kaisar diam-diam mengutuk. Mengapa kekuatan ruangan itu tidak bekerja pada Eugene?
Apakah karena darah Lionheart-nya? Atau karena dia adalah hamil bodoh? Tidak ada cara untuk mengatakannya. Kaisar juga tidak ingin terus memikirkannya. Begitu menegangkan ekspresinya yang gemetar, Kaisar berbalik dan pergi. Suara langkah kaki surut ke kejauhan saat para ksatria yang menjaga lingkungan mereka juga mundur bersama dengan Kaisar. Baru pada saat itulah Yujin mengangkat kepalanya dan mendongak. Di bawah menara ini, yang pintunya telah dikunci rapat, tergeletak sebuah ruangan yang ditinggalkan oleh Fairmouth yang mirip dengan Darkroom di ruang bawah tanah perkebunan Lionheart. Kupikir akan ada sesuatu yang lain, pikir Yujin menyesal. Meskipun dia diam-diam berharap untuk itu, hantu Fairmouth tidak muncul seperti di kamar gelap. Apakah karena aku bersama dengan Kaisar? Jika aku pergi ke sana sendirian lain kali, akankah sesuatu muncul? Meskipun dia memiliki pemikiran ini, Yujin tidak terlalu berharap. Kamar gelap di perkebunan berbeda dari kamar Kaisar di sini. Alasan apa yang bisa meninggalkan dua hantu terpisah? Seperti yang dikatakan Kaisar, ruangan ini adalah hadiah yang diberikan Fairmouth kepada Kekaisaran Kill. Yujin bahkan bisa menebak apa alasan Fairmouth melakukannya. Fairmouth telah merencanakan Yujin atau, lebih tepatnya, reinkarnasi Hamel. Ini berarti bahwa dia tahu, sekitar 300 tahun setelah kematian Hamel, Yujin akan bereinkarnasi sebagai anggota klan Lionheart, salah satu keturunan Fairmouth. Klan Lionheart harus bertahan selama itu untuk memastikan ini akan terjadi. Dengan menghadiahkan ruangan ini kepada keluarga kekaisaran, Fairmouth pasti telah menjamin sumpah kesetiaan yang menjamin klan Lionheart tidak akan pernah menjadi musuh Kekaisaran Kill. Meskipun sepertinya kita tidak akan dapat menemukan apapun, aku harus membawa Sienna ke sini bersamaku besok untuk memeriksa, Yujin memutuskan ketika dia berbalik dari menara. Sudah lama sekali, Lord Ebold, Yujin dengan sopan menyapa ksatria itu. Itu benar. Sudah lama sekali, jawab Ebold dengan senyum masam sambil mengangguk pada Yujin. Ebold merasakan bau samar darah yang keluar dari tubuh Yujin, dan dia memperhatikan bahwa beberapa darah telah berceceran ke lengan baju Yujin. Melihat tatapannya, Yujin meyakinkannya, tidak perlu memperhatikan itu. Itu bukan darahku. Ebold bertanya ragu-ragu, jika itu bukan darahmu, lalu. Itu darah Lord Deark, Yujin langsung mengakui. Sungguh sekarang, mereka berdua sepertinya memiliki cukup banyak keluhan denganku. Tapi aku dengan rapi mengakhiri mereka dengan duel ini. Ebold terkejut, tidak mungkin, apakah kamu benar-benar membunuh mereka? Yujin membela diri, hei seolah-olah aku akan melakukan sesuatu seperti itu. Bahkan jika itu adalah duel serius, bagaimana aku bisa membunuh seorang penjaga kerajaan tepat di depan mata yang mulia? Aku hanya memukuli mereka secukupnya, sambil memastikan untuk menampilkan pertunjukan yang menghibur untuk Kaisar. Sambil menggelengkan kepalanya karena kasihan, Yujin mulai berjalan pergi. Jadi apa yang ingin dikatakan Yujin adalah bahwa duel dengan Kapten Divisi Pertama dan Kedua Ksatria Naga Putih hanya pada level tontonan. Ebold, yang dibiarkan berdiri di sana, menatap kosong ke angkasa, terlambat sadar dan tertawa tertekan. Karena Yujin tiba-tiba dipanggil oleh Kaisar dan tiba-tiba diantar ke istana, wajar jika Gillette dan anggota keluarga lainnya mengkhawatirkan Yujin. Itu bukan sesuatu yang besar, Yujin meyakinkannya. Yujin hanya berhasil membuat keluarganya, yang datang mencarinya dengan ekspresi khawatir di wajah mereka, untuk mundur setelah mengulangi kata-kata itu berulang kali. Tapi masalah sebenarnya bukan dengan anggota keluarganya. Bagaimana Kaisar Kekaisaran Kill bisa berpikiran sempit? Bahkan Paus Yuras tidak akan berani menindas kita sedemikian rupa. Setelah mendengar keseluruhan cerita dari Yujin, Christina dan Anise bergantian melampiaskan amarah mereka. Bajingan sialan itu, Sienna mengutuk, dengan tongkatnya ditarik keluar dari penyimpanan dan dipegang erat-erat di tangannya, sepertinya Sienna akan menyerbu ke istana Kekaisaran Kill kapan saja. Kenapa kamu masih seperti ini meskipun kamu sudah bertambah tua? Yujin bertanya dengan putus asa saat dia buru-buru menarik tongkat dari tangan Sienna. Meskipun dia tidak terlalu memikirkannya sebelum mengucapkan kata-kata itu. Mata Sienna melebar kaget saat dia berbalik untuk melihat Yujin. Apakah kamu baru saja memanggilku tua di wajahku? Sienna berteriak dengan ekspresi patah hati. Anise dan Christina segera menyadari posisi seperti apa yang harus mereka ambil dalam situasi ini. Hamel, kata-katamu terlalu jauh. Tidak peduli berapa umur Lady Sienna, jika kamu mengatakannya terus terang, tentu saja, itu akan sangat menyakitinya, Sir Yujin. Mereka berdua berpura-pura berada di sisi Sienna bahkan saat mereka menikam belati lebih dalam ke dadanya. Sienna terhuyung sedikit sebelum menjatuhkan diri ke kursi dengan dukungan Mer. Mer mencoba membela Sienna, usia fisik tidak penting. Yang benar-benar penting adalah mentalmu. Anise memotongnya pendek, tapi tentu saja, kamu akan berpikir begitu. Mer, kamu hanya mengatakan sesuatu seperti itu karena kamu juga sudah ada selama 200 tahun terakhir. Mer terkejut, tidak sama sekali. Aku benar-benar diciptakan berdasarkan masa kecil Lady Sienna, jadi meskipun aku sudah ada selama 200 tahun, usia mentalku sebenarnya. Anise menyela lagi, itu pengaturan yang cukup nyaman yang telah Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri. Bukankah itu benar, Christina? Ya, Nona Anise. Padahal,
Sebagai anak berusia 23 tahun, saya khawatir saya tidak tahu banyak tentang topik seperti itu, jawab Christina sambil tersenyum. Anise, yang telah bersiap untuk mengambil giliran lain untuk menyerang, goyah dan malah membeku. Dia menyadari bahwa belati yang tersembunyi di balik permainan kata Christina yang cerdas tidak hanya menargetkan Sienna dan Mer tetapi juga dirinya sendiri. Ada keheningan yang tidak menyenangkan di ruangan itu karena mereka merasa seperti mereka semua berjalan di atas es tipis. Eugene, yang telah tutup mulut, berbicara setelah beberapa saat melirik ke sekeliling ruangan. Bagaimanapun, Sienna, kamu juga harus menemaniku ke istana kekaisaran besok. Sienna, yang telah terkulai di kursinya, bersemangat dan bertanya, apakah kita akan menggulingkan istana kekaisaran? Di dalam jubahnya, Winit bersenandung dan Tempest membangunkan dirinya untuk bertanya, Hamel, apakah kamu akhirnya memutuskan untuk menjadi kaisar sendiri? Kapan itu lagi? Sambil mengatakan bahwa dia akan membutuhkan pasukan untuk ekspedisi mereka ke utara, Tempest pernah bertanya kepada Eugene apakah dia bersedia menjadi kaisar sendiri. Berhenti dengan omong kosong, bantah Eugene sambil mendengus. Secara alami, Eugene tidak berniat menjadi kaisar, dan dia juga tidak berniat menggulingkan istana kekaisaran. Untuk memasuki Leonhardt's Darkroom, seseorang harus memiliki garis keturunan Leonhardt. Tetapi untuk ruang bawah tanah di bawah menara dekat istana, sementara hanya kehendak kaisar yang bisa mengaktifkan kekuatan di sana, siapapun bisa memasuki ruangan itu sendiri. Jangan menetapkan harapanmu terlalu tinggi, kata Sienna sambil menyipitkan matanya sambil berpikir. Bahkan 300 tahun yang lalu, mustahil bagiku untuk melihat melalui sihir Vermouth. Meskipun saya kemudian mencoba melakukan penelitian tentang hal itu di Arot, bahkan kemudian, saya masih tidak bisa mendapatkan hasil apapun. Jadi sekarang, bahkan setelah dadaku ditembus oleh Vermouth, aku masih tidak tahu sifat sebenarnya dari sihir yang dia gunakan untuk melakukannya. Eugene berkata, tapi kita berasumsi itu sihir kuno, kan? Itu hanya salah satu kemungkinan yang tersisa karena kami tidak dapat mengidentifikasi asal-usulnya yang sebenarnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak hal misterius ada tentang era kuno. Era itu berada di masa lalu yang begitu jauh sehingga bahkan mitos belum dapat sepenuhnya mentransmisikan apa yang terjadi saat itu. Bahkan naga pun tidak bisa memberitahu kita seperti apa era itu, gerutu Sienna dengan suara rendah saat dia melirik Christina. Apa yang kita tahu adalah bahwa itu adalah era di mana mitos dan legenda berjalan di bumi. Era ketika Dewa Cahaya sendiri terwujud secara fisik. Tuhan kami juga tidak memberi kami jawaban, Anise berkontribusi. Jika itu masalahnya, maka satu-satunya yang bisa memberitahu kita dengan pasti apa yang terjadi di era itu akan menjadi Raja Iblis, Sienna menduga. Eugene mengubah topik pembicaraan, jadi, apakah kamu akan ikut denganku besok? Kurasa aku harus pergi, kata Sienna sambil cemberut bibirnya. Bahkan jika tidak ada hasil, setidaknya aku harus mencoba menemukan sesuatu, kan? Anda tidak pernah tahu. Jika kita menggali cukup dalam, kita mungkin akan menemukan rahasia yang ditinggalkan oleh Vermouth. Sienna tidak serius ketika dia mengatakan ini. Seperti Eugene, Sienna tidak benar-benar menyangka bahwa Vermouth akan meninggalkan pesan untuk mereka di ruangan di sebelah istana itu. Vermouth, sepertinya tidak ingin mantan rekannya datang mencarinya.